Ini yang diincar oleh desi pinjol pada kontak darurat kalian. Jadi lebih baik segera amankan. Tapi sebelum memulai video ini saya pengen sampaikan juga ke teman-teman, saya tidak pernah membuat jasa konsultasi apapun, tidak pernah menawarkan konsultasi apapun, tidak pernah aneh-aneh ya, tidak pernah nge-DM kalian dan mengatasnamakan saya untuk jasa-jasa apapun itu, tidak pernah ya. Saya tekankan sekali lagi, kalau ada yang mengatasnamakan saya dan meminta jasa konsultasi dan lain sebagainya, itu tidak benar, itu penipuan. Karena udah banyak korban penipuannya teman-teman ya. Intinya saya cuma ngonten di sebuah video aja, pengen sharing-sharing aja, tidak ada jasa-jasa konsultasi apapun ya. Jadi jangan dipercaya kalau ada yang mengatasnamakan saya teman-teman. Nah di sini saya pengen bahas juga ya teman-teman soal terkait kontak darurat. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah kontak darurat itu tidak boleh ditagih. Tidak boleh ditagih itu adalah ya, kalau nagih ya di yang bersangkutan, di nasabah yang galbenya. Kontak darurat hanya dihubungi untuk mencari tahu keberadaan teman-teman. Mereka tidak diperbolehkan untuk terus-terusan dihubungi, tolong bayarkan utang saudaramu, tolong bayarkan utang temanmu. Gak boleh, itu melanggar hukum. Kalaupun ada seperti itu, teman-teman bisa laporkan ke OJK ya. Dan sama satu hal lagi, teman-teman, kontak darurat itu juga kalau nggak mau ngangkat telepon dari desi juga nggak ada masalah. Karena mereka berhak apapun. Karena mereka juga tidak dimintain persetujuan. Berbeda dengan kasus kartu kredit yang mungkin dijadikan sebagai kontak darurat, apakah bersedia atau mungkin konfirmasi gitu loh ya. Dan yang mungkin yang dihubungi oleh si kartu kredit tadi, itu ya, oh iya benar, ngaku-ngaku seperti itu. Ngaku-ngaku seperti itu, misal ya. Nah itu kan tahu kontak daruratnya. Kalau masalah kayak pinjol-pinjol kayak gini kan kontak darurat nggak dikonfirmasi ulang. Jadinya mereka ya nggak tahu apa-apa pun juga nggak ada masalah gitu loh. Dan satu hal lagi, kontak darurat itu juga teman-teman harus kasih tahu. Karena nggak semua kontak darurat itu paham. Nah kalau teman-teman udah kasih tahu kontak darurat kalian, kasih wawasan, kontak darurat tidak akan gampang ditakut-takuti dan tidak akan gampang dihasut. Itu udah paling penting dan wajib hukumnya buat teman-teman yang udah mencantumkan kontak darurat dan kontak darurat mulai dihubungi atau akan dihubungi. Sehingga mereka tidak berpikiran yang aneh-aneh dan ngerti apa yang harus mereka lakukan. Jangan berdiam diri, jangan diem-diem aja. Ya, harus teman-teman lakukan ya sosialisasi atau edukasi di kontak darurat kalian. Karena kan ini salah kita memasukkan mereka. Ya, oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.